billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah keberkahan, dilimpahkan oleh Allah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada tauladan kita baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, pertengahan bulan Sya'ban begitu cepatnya berlalu. Bulan Sya'ban ataupun pertengahan bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Namun waktu itu telah berlalu begitu cepatnya. Namun bukan berarti muncul di dalam benak kita, muncul di dalam prasangka kita bahwa begitu berlalunya pertengahan bulan Sya'ban maka tertutuplah rahmat, maka tertutuplah keberkahan, tertutuplah karunia. Tidak, keberkahan itu akan tetap ada, rahmat itu akan tetap didapat, karunia itu akan kita raih. Bahkan sampai kapan? Sampai kita berakhirnya bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan sampai ila yaumil qiyamah. Sebagaimana dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'alani fa a'tih wa man yastaghfirani fa aghfir lahu atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda Nabi ini menerangkan bahwa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail akhir, hingga sampai di sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turun, kemudian mengatakan mayad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah,
fa astajibu lahu, maka aku akan mengijabah, maka aku akan menjawab, maka aku akan mengabulkan doa. Doa siapa yang berdoa? Doa siapa yang bermunajat kepada Allah? Wa may yas'alani, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'atih, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia pinta. Apa yang ibu-ibu pinta, itu insya-Allah Allah akan kabulkan. Minta apa bu? Misalnya minta panjang umur, minta diluaskan rezeki, minta diberikan kebaikan, minta apa saja yang ibu minta, ya, apapun yang diminta, maka Allah akan memberikan kepadanya. Kemudian wa may yastaghfirani, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, fa'aghfir lahu, maka aku akan memberikan ampun kepadanya. Jadi Allah itu tetap memberikan, tetap membuka, tetap menurunkan rahmatnya, walaupun kita telah berlalu pertengahan malam di bulan Sya'ban. Jadi jangan kita berputus asa, jangan kita berprasangka bahwa setelah lewat pertengahan Sya'ban kita terlepaslah rahmat. Tidak, rahmat Allah akan terus mengalir, keberkahan akan terus mengalir. Apapun yang kita minta, apapun yang kita doa, apapun yang kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya. Berarti itulah rahmat, itulah keberkahan, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berputus asa. Mungkin kemarin kita terlewatkan pertengahan Sya'bannya, maka sisa-sisa waktu ini dapat kita manfaatkan, dapat kita lakukan. Maka setiap malam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum, apa tatajafa junubuhum? Berarti menjauhkan bagian, ya, punggungnya sebelah kanan. Jauhkan, artinya apa? Bangun kita pada malam hari. Tatajafa junubuhum anil madaji', dari tempat kita terbaring, dari tempat kita tidur. Ngapain kita bangun? Apakah cuma kamar mandi? Apakah kita cuma buang air? Ternyata bayad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu akan mendengar. Karena Allah dekat dengan kita pada saat hina yabqa thuluthul lail akhir. Beliau, Allah akan ada sampai kapan? Sampai pertengahan malam terakhir. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ingin doakan? Ya Allah, banyakkan harta. Ya Allah, banyakkan keturunan. Ya Allah, berikan kesuksesan. Ya Allah, apa yang kita minta? Ya? Banyakkan koleksi jilbab, ya Allah. Ya. Tapi niatnya kan bagus. Apa niatnya? Niatnya supaya menutup aurat, gitu kan? Niatnya adalah menutup aurat. Apa fungsinya menutup aurat itu? Artinya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berpikir bahwa ketika lewat pertengahan itu maka selesai sudah. Nah, sampailah kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka agama diperintahkan, agama memerintahkan kepada muslim, kepada umatnya, untuk apa? Untuk kita menyelesaikan segala permasalahan kita kepada sesama manusia.
sampailah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka agama diperintahkan, agama memerintahkan kepada muslim, kepada umatnya untuk apa? Untuk kita menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kita kepada sesama manusia. Jadi sebelum masuk Ramadan itu harus diselesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Apa permasalahannya? Permasalahan lagi tidak saling tegur, sapa, selesaikan. Cemberut-cemberutan, selesaikan. Ya. Utang piutang, selesaikan. Ya, semuanya harus diselesaikan. Supaya apa? Begitu nanti masuk bulan Ramadan, dalam keadaan semuanya sudah dalam keadaan damai. Semuanya dalam keadaan tentram, semuanya dalam keadaan penyelesaian, islah bainan nas. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ayat ini menceritakan, ayat ini membahas, ayat ini menyampaikan, menyatakan bahwa yang perlu diselesaikan itu semua manusia secara umum. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, semua kepada siapa saja. Kalau ada perselisihan, kalau ada permasalahan, kalau ada perbedaan, ya, maka diselesaikan. Semuanya diselesaikan. Kenapa? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari bisik-bisik itu kecuali bisikan yang mengajak kepada apa? Yang pertama adalah amara bis shadaqah. Mengajak untuk bersedekah. Artinya berbuat baik. Kemudian apa? Au ma'rufin. Kebaikan. Yang ngajak kebaikan. Ayo ibu-ibu kita ngaji. Ayo ibu-ibu pengajian ustaznya sudah datang. Gitu kan? Ya, ustaznya menunggu jamaah. Nih. Itu kan? Amara bis shadaqatin au ma'ruf. Mengajak untuk berbuat kebaikan. Tidak apa-apa. Ibu ini bertakoan nih kan. Gitu kan? Tidak, itu mengajak untuk berbuat baik. Tidak salah. Masalah dia ikut atau tidak ikut, mau atau tidak mau, bukan urusan. Karena tugas kita hanya mengajak. Kita ini kadang-kadang mengajaknya ini sudah rasa kita yang punya ininya itu kan. Pokoknya kapan ngajak harus melok. Ini susah itu kan. Jadi kalau kita mengajak ini, orang ikut, alhamdulillah. Tak ikut, usahakan untuk ikut. Kenapa? Karena memang itu hidayah. Orang untuk ikut itu adalah hidayah. Bahkan Nabi Nuh saja dalam kisahnya dalam Al-Quran itu diabadikan. Apa? Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya. Apa kata Nabi Nuh? Dalam ayat diabadikan dalam ayat Al-Quran dalam surah Nuh. Inni da'autu qaumi, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku lailan wa nahara, siang malam. Kita ini baru cuma WA aja gitu kan. Belum ini Nabi Nuh. Kita ini baru cuma WA. Ibu bisa hadir lah. Oh, banyak gawe, carong Palembang gitu kan. Banyak gawe. Lailan wa nahara, siang dan malam. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai. Tidak bertambah. Ya, tidak bertambah yang ikut itu, tidak bertambah. Justru apa? Illa firara, bahkan mereka lari. Bukannya ikut malah lari. Artinya apa? Itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengajak untuk berbuat kebaikan. Sampailah kita bertemu dengan Ramadan nantinya. Sampailah kita nanti hari kiamat. Ya. Amara bis shadaqatin au ma'rufin. Kemudian apa? Au islahim bainan nas. Kemudian apa? Mengajak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, perdamaian bainan nas, sesama manusia. Kalimatnya bainan nas, sesama manusia. Makanya kita kan ada
yang menjadi kebiasaan kita begitu sebelum Ramadan, saling memohon maaf, meminta maaf. Itu artinya apa? Ingin menyelesaikan permasalahan. Mungkin yang kemarin-kemarin tidak tegur sapa, ya, begitu menjelang Ramadan harus tegur sapa lagi. Ini kita kadang-kadang begini, aku sudah maafkan, tapi aku masih ingat baik. Itu berarti belum maafkan. Kalau orang memaafkan itu maka dia tak ingat lagi apa permasalahannya. Begitu kita pernah ada masalah apa ya? Artinya kita betul-betul sudah memaafkan. Tapi kalau memaafkan tapi masih ingat, itu artinya masih mengganjal. Maka ini al-islah, ya, bainan nas. Maka amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas, maka dia harus selesaikan di antara sesama manusia. Kenapa? Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ibtigha amardatillah, berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka dia akan mendapatkan, maka kami akan memberikan, katanya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Ajran 'azima, balasan ganjaran yang besar diberikan kepada siapa? Yang tadi amara bis sadaqah, ma'ruf au islahim bainan nas. Ini yang pertama, ya. Maka yang kedua, hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sesama manusia maka sesama orang yang beriman. Kita ini sama-sama beriman, mestinya harus diselesaikan segala permasalahan yang terjadi di antara kita. Kenapa? Karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ketika dia bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum, maka selesaikan, damaikan di antara sesama saudara. Artinya apa? Ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada perselisihan, ketidakcocokan, ketidakakuran, maka dia harus diselesaikan. Kenapa? Karena kita ini adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara seiman. Sesama manusia saja harus diselesaikan, apalagi sesama saudara seiman. Maka oleh karena itu, yang sedang tidak baik-baik saja dengan mertua, yang sedang tidak baik-baik saja dengan pasangan, yang sedang tidak baik-baik saja dengan ipar misalnya, kan, misalkan saja. Kalau di sini sepertinya ibu-ibu di sini adalah orang-orang yang luar biasa di luar juga, gitu kan. Jadi ya, kalau ada permasalahan yang terjadi maka selesaikan. Kenapa? Karena kita adalah seiman, maka kita saudara seiman. Orang yang berbeda saja, sesama manusia saja harus diselesaikan, apalagi kita sesama seiman. Sehingga apa? Begitu masuk ke bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, tidak hanya fisik, begitu masuk ke bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, tidak hanya fisik. Kita rame-rame mempersiapkan fisik, mempersiapkan kesehatan, tapi kita tidak rame-rame mempersiapkan hati kita dalam keadaan bersih, hati kita dalam keadaan lapang, hati kita dalam keadaan tidak bermasalah, hati kita tidak dalam keadaan sakit. Kita banyak nih persiapan. Kita langsung berangkat pergi cari persiapan selama 1 bulan. Kulkas harus penuh, ya, dompet harus penuh. Tapi kita tidak mikir, ternyata hatinya kosong. Kita tidak pernah mengisi hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka selain kita tadi menyiapkan materi secara
fisik, tetapi juga kita menyiapkan materi hati kita, yaitu menyelesaikan segala perselisihan, permasalahan yang ada, sehingga begitu masuk bulan suci Ramadan, betul-betul tidak hanya fisik kita yang siap, tapi hati kita juga siap, sehingga berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang kita itqum minan nar, diselamatkan kita dari siksa neraka, karena hati kita sudah dalam keadaan bersih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para pemirsa Kompas TV yang budiman, ya, insyaallah kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa kita, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Di dalam ketika kita berdoa balighna Ramadan, maka di sini pasti ada terkandung niat. Terkandung niat, sampaikan kami bulan Ramadan. Kalau sampai, mau ngapain? Kita doa balighna Ramadan, ya Allah, balighna Ramadan. Mau ngapain balighna Ramadan? Apa yang kita niatkan? Kalau Ramadan, Ustaz, THR banyak, tambahan duit dapur dari suami banyak, gitu kan? Bukan itu. Balighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan supaya kita dapat beribadah dengan baik, supaya kita bisa merasakan kemuliaan Ramadan. Maka berarti di situ ada niat. Maka kalau niat yang kemarin masih keliru, maka tajdidun niyah. Apa tajdidun niyah? Perbaiki niat kita. Balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan, adalah supaya kita dapat beribadah, dapat banyak berbuat kebaikan, dapat banyak beramal saleh. Kalaupun ternyata Allah, ya, berkata lain. Apa Allah berkata lain? Ternyata doa kita berbeda. Balighna Ramadan, ternyata umur kita, ya, umur kita tidak sampai di Ramadan. Maka kata ulama, apa yang sudah kita niatkan tadi, yang sudah kita patrikan di dalam hati kita, maka ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah di Ramadan. Maka doa yang kita panjatkan itu, yang kita munajatkan itu, sebenarnya ada di dalam hati kita, adalah supaya kita dapat beribadah dengan baik. Maka ibu-ibu, kalau kita berdoa, nah, niatkan dalam hati, balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Nanti ketika kita sampai di Ramadan, kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka karena sesuai dengan apa yang kita niatkan tadi. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, terus kita berdoa, terus kita meminta, terus kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kapanpun, dimanapun, dan hingga kapanpun. Jadi tidak pernah berhenti, tidak pernah kita berputus asa, karena rahmat Allah akan selalu berada ketika kita dekat dengannya. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita, dan terutama yang terakhir adalah mempersiapkan keilmuan kita ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai masuk bulan Ramadan, puasa Ramadan, kita tidak tahu mana yang batal, mana yang tidak. Kita tidak tahu ini boleh atau tidak. Kita tidak tahu nih. Yang penting begitu dengar beduk, buka. Begitu sebelum adzan kita sahur. Pokoknya yang penting nahan. Puasa, puasa. Kenapa puasanya? Karena tidak makan, tidak minum. Bukan itu. Ya, berarti maka kita tidak hanya berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tetapi kita menahan hawa nafsu. Nafsu belanja besar. Ya, itu harus tahan. Nafsu belanja besar. Ya, apalagi banyak potongan-potongan. Ya, itu. Maka itu juga nafsu, maka juga harus bisa menahan diri. Bersama-sama kita menahan hawa nafsu kita, sehingga Ramadan kita akan bermanfaat, Ramadan kita akan menjadi berkah, dan insya Allah di akhir kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.